Halo teman-teman semua. Nah, di kesempatan ini saya akan mengkoneksikan Maimon yang ada di iPhone. Nah, Maimon ini jalan di iPhone, di Android, dan juga di iPad. Yang saya butuhkan untuk menghubungkan ini, saya membutuhkan access point. Ini ada dua port, tipenya CP580 5 GHz. Ini access point HS Air Pro. Dan ini adapter power supply-nya, ini PoE, Power over Ethernet, dan ini LAN-nya satu. Nah, power supply-nya ini nanti yang suplai dayanya ke HS Air Pro. Nah, ini kabel yang udah saya siapkan ada dua, satunya ini ke adapter atau ke power supply-nya yang PoE. Saya masukkan di sini. Kemudian saya masukkan ke sumber listrik. Nah, ujungnya saya masukkan ke access point yang sebelah kiri. Lihat ini lampu LAN-nya ini sudah nyala LED indikatornya. Nah, untuk menyalakan semua akses atau WLAN-nya, WiFi-nya, saya harus koneksikan ini LAN satunya. Nah, ujungnya ini masuk ke gigabit switch di Netgear. Nah, ini semua perangkat LV1 ini masuk ke sini, preamp, server semuanya ke sini. Nah, ini lihat setelah ini sudah terhubung, tunggu sampai lampunya ini nyala semua. Oke, ini baru satu kedip, dua. Ini semua sudah nyala lampu LED indikatornya, ini sudah siap untuk digunakan. Nah, routingnya seperti apa di Maimon di mixernya? Yuk kita lihat. Setelah WiFi routernya sudah terhubung dengan sistem SoundGrid, atau jika teman-teman memiliki dua output port LAN di PC-nya, bisa menggunakan port LAN yang terpisah. Karena saya hanya memiliki satu port LAN di mini PC, saya gabungkan WiFi routernya ini langsung ke port gigabit switch-nya. Setelah WiFi routernya terhubung, pastikan WiFi routernya sudah di setup nama dan juga password WiFi routernya, sehingga WiFi routernya tidak semua orang bisa akses kecuali dari sistem kita atau kita yang mengizinkan untuk akses WiFi router tersebut. Setelah WiFi router terpasang, masuk ke bagian mixer menu setup. Di sebelah kanan ini ada kontrol, klik, dan pilih Maimon. Maimon ini digunakan untuk mixing bagian monitor output, sehingga setiap player ini bisa mixing sendiri menggunakan device seperti iPhone, iPad, atau Android. Untuk melihat device-nya yang terkonek, ini klik di bagian setting. Di bagian Maimon Control Panel, ini menunjukkan bahwa di sebelah kiri ini ada maksimal 16 device yang bisa terkonek ke Maimon. Saya akan koneksikan iPhone saya ke Maimon di Mixer Wave Emotion LV1. Tapi sebelumnya saya akan atur ini WiFi-nya. Nah, jika teman-teman belum atur WiFi-nya, harus pilih dan masuk ke WiFi router yang tadi kita pasang di SoundGrid sistemnya. Nah, karena ini sudah saya masukkan VA Pro Audio, ini nama dari WiFi router yang saya gunakan untuk Maimon. Saya close. Kemudian saya masuk ke aplikasi Maimon. Ini jika WiFi-nya sudah terhubung, maka ini langsung connect ke sini dan ke device yang ada di kontrol panel Maimonnya. Jika teman-teman belum langsung terkonek, maka masuk ke bagian setting ini. Biasanya tampilan awal ini seperti ini. Ini mode demo, kemudian mode connect, select mic, dan resume. Ini untuk reset. Jika sebelumnya belum terkonek, maka klik bagian VA Pro Audio ini, nanti ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk select mic, teman-teman bisa memilih monitor mana yang mau diakses oleh device ini, iPhone ini. Bisa akses monitor 1 sampai 16, kemudian efek 1 sampai dengan 8. Ini bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, jika sudah terpilih seperti ini, klik selesai done. Sekarang statusnya ini menjadi monitor 3. Nah, gimana jika ini saya akan ubah menjadi monitor 2? Saya harus masuk ke sini, klik ini, dan pindah menjadi monitor 2. Atau bisa diakses oleh Maimon yang ada di kontrol panel di Mixer Wave Emotion LV1-nya, klik di sini Mix Bus. Kemudian pilih misalkan monitor 4, di sini akan berganti menjadi monitor 4. Saya coba. Nah, ini menunjukkan monitor 4. Berarti device ini sekarang fungsinya untuk kontrol di monitor 4. Apa fungsi dari mix dan EQ di bagian lock-nya ini? Nah, ini jika saya klik mix lock-nya,
maka ini sudah tidak bisa mengganti monitor ini. Ini sudah tidak bisa diganti. Nah, ini sudah keblok mix select is lock. Nah, ini sudah terkunci sehingga jika ini diakses oleh player, mereka tidak bisa mengganggu player yang lainnya untuk naik turunkan fader ini. Untuk melepasnya bisa lepas kembali ini mixnya di locknya. Nah, kemudian EQ-nya. Nah, EQ jika ini posisi seperti ini, kita masih bisa akses EQ-nya. Di bagian ini bisa kita akses EQ-nya. Tapi jika di lock EQ-nya di kontrol panelnya, maka kita naik turunkan ini tidak akan berfungsi. Nih, dia akan kembali lagi ke semula. Jadi ini fungsinya lock ini untuk sebagai keamanan jika semua sistem atau semua device yang sudah di setup sudah diperuntukkan untuk masing-masing player, sehingga mereka tidak akan mengganggu sesama player yang lainnya. Mereka hanya bisa akses untuk kebutuhan mixing mereka sendiri. Nah, kemudian di bagian menu di sini ada fader, lihat. Di menu fadernya ini ada channel 1 sampai dengan 32 channel. Di bagian fader ini bisa mixing fadernya ini dari channel 1 hingga channel 32. Karena mixer LV1 ini dijalankan 32 channel. Jika mixernya dijalankan ke 64 channel, maka di sini akan menampilkan hingga 64 channel. Kemudian di bagian grup 1 sampai dengan 8, kemudian efek 1 sampai dengan 8. Untuk linknya di sini teman-teman bisa akses di bagian setup link. Nah, misalkan saya ambil contoh channel 1, 2, 3, kemudian ini B. Nah, channel 1 sampai 3 ini link A, channel 4 sampai dengan 6 ini link B. Untuk setup linknya, nah teman-teman bisa naikkan seperti ini. Nah, ini sudah naik A, maka di bagian channel 1 sampai dengan 3 ini naik secara bersamaan. Jika ini yang 2 saya naikkan juga, channel 4 sampai dengan 6 ini naik bersamaan. Fader link ini fungsinya untuk mempermudah saat mixingnya ini sudah selesai, tapi di saat acara ini perlu menaik turunkan secara bersamaan. Bisa dari level masternya atau bisa di linknya. Nah, ini fungsinya jika link mungkin beberapa instrumen yang akan dibuat grup atau dibuat link, sehingga jika instrumen tertentu sudah dibikin grup dan sudah balan, ingin menaik turunkan secara bersamaan, ini bisa menggunakan fitur link ini. Kemudian ini ada panning channel 1 sampai dengan 32 ini bisa di panning. Tapi ini karena posisinya ini mono, maka ini tidak berfungsi panningnya. Kecuali jika monitornya ini menjadi stereo monitor output, maka ini panningnya akan berfungsi. Kemudian di bagian ini di tanda panah ini untuk loncat setiap per 8 channel. Setiap pergantian 8 layer. Nah, sekarang kita lihat di menu yang ada di mixer Wave Emotion LV1-nya. Saya ini minimize, kemudian masuk ke mixer 1. Kita lihat bagaimana jika saya mengoperasikan di sini, dan kita lihat apakah di mixer LV1-nya ini bisa bergerak atau bisa menyamakan. Bisa dilihat di sini. Sekarang ini saya mengakses monitor 4. Saya akan naikkan, saya pindah ke monitor. Nah, oke, bisa dilihat teman-teman di sini naik, turun. Oke. Jika saya ingin memindahkan ini ke select mic yang mic 1, monitor 1, saya ambil contoh, lihat di sini akan berubah. Oke. Jika ingin melihat atau send to fadernya ini, klik bagian mount 1, kemudian di sini ini sama naik turunnya, di sini di fader dan juga di sini ditampilkan secara bersamaan. Latensinya ini juga tidak panjang, ini sangat cepat sekali, bisa dilihat di sini antara pergerakan jari saya yang di iPhone dan fader yang di mixer LV1. Mudah-mudahan cara mengkoneksikan dan juga cara menggunakan MyMon di iPhone, iPad atau Android ini bisa dipahami dengan sangat mudah dan bisa diikuti oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Adi dari VA Channel, sampai jumpa.